Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Asep Panjelesmana, SS, selaku narasumber pada workshop virtual malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta workshop virtual yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada workshop virtual yang kami adakan malam hari ini dengan topik optimalisasi Google Docs yang mana merupakan hari pertama pelaksanaan workshop virtual malam hari ini. Baik Bapak Ibu, pada workshop virtual malam hari ini kita akan membahas nanti ada tips dan trik pemanfaatan Google Docs, diawali dengan pengenalan bagaimana Google Docs, kemudian juga nanti bagaimana mengkolaborasikan dan juga untuk share Google Docs-nya. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Asep, akan dipandu oleh Bapak Asep Panjelesmana yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau merupakan Duta Rumah Belajar di Jawa Barat tahun 2019. Beliau kami hadirkan karena menurut kami beliau juga sudah berpengalaman dalam memanfaatkan tools atau fitur-fitur yang ada dalam Google Docs itu sendiri. Harapan kami Bapak Ibu bisa memanfaatkan dan menerapkan ilmu yang didapat pada kegiatan malam hari ini, terutama dalam bidang pendidikan atau pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari, di mana 3 hari pertama yakni dimulai hari ini tanggal 10 hingga tanggal 12 akan dilaksanakan melalui Zoom, dan sisanya akan kita bahas. Bapak Ibu bisa berdiskusi secara interaktif melalui grup WA Bapak Ibu. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya moto dari Guru Inovatif Indonesia adalah belajar, berkarya, dan berinovasi. Sehingga Bapak Ibu hanya perlu memperhatikan atau menyimak penjelasan dari pemateri atau narasumber kita malam hari ini tanpa mengkhawatirkan terkait dengan administrasi lainnya seperti daftar hadir, sertifikat, dan lain sebagainya. Karena administrasi tersebut sudah kami siapkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu menuliskan kehadirannya di kolom chat, dan Bapak Ibu hanya perlu fokus menyimak pemaparan dari narasumber kami. Gitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal satupun ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Asep Panjelesmana SS. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Arif Wicaksono. Izin, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah Pak, terdengar dengan jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Asep Panjelesmana. Nanti panggil saja Kang Asep ya. Salam kenal ya Bapak dan Ibu, salam kenal. Ayo silahkan ketikan nama Bapak dan Ibu ya, supaya bisa saya berkenalan dan menyapa ya. Ada Bu Nyoman Wiliawati ya, salam kenal ya. Ada Harbiah SPD, salam kenal juga gitu ya. Pak Yusuf, Bu Eni, Bu Anik, Pak Sopyan, salam kenal ya semuanya, luar biasa. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada lebih dari 180 user ya yang hadir ya, yang online melalui aplikasi Zoom ini. Baik. Nah, ada Bu Halifah dari Makassar. Baik. Bapak dan Ibu, sebagai seorang guru tentu saja kita selalu dihadapkan pada pekerjaan-pekerjaan sehari-hari yang membutuhkan tools, membutuhkan alat ya.
di mana alat tersebut tentu saja akan kadang bervariasi, ya. Kalau Bapak dan Ibu biasanya, saya izin share screen ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu biasanya menggunakan alat ini, ya. Bentar ya, masih loading ya. Masih belum muncul. Sudah muncul, Pak? Sudah, Pak, sudah. Nah, oke. Nah, Bapak dan Ibu biasanya menggunakan alat ini ya, paling sering saya yakin ya. Nah, paling sering menggunakan alat ini ya. Boleh diketikkan, ada yang tahu ini apa aplikasinya namanya Bapak dan Ibu? Coba, paling sering saya yakin menggunakan alat ini. Apa ini? Apa ini? Silahkan diketikkan. Silahkan diketikkan ya. Word, betul sekali. Microsoft Word, tepat sekali ya. Pak Dedi paling dulu menjawab nih, Dedi Hermawan, betul. Bu Mas Sri Mulyawati, betul ya. Pak Nyoman, betul. Word, ini paling sering ya, yakin, saya yakin. Ini paling sering digunakan ya. Nah, saat ini Bapak dan Ibu, kita tidak cukup hanya dengan menggunakan Word saja. Mengapa? Karena saat ini eranya sudah berubah ya. Di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat ya, sehingga yang dulu kita sering menggunakan aplikasi yang terinstal di laptop kita, maka saat ini kita tidak perlu menginstal aplikasi apapun. Artinya kita bisa menggunakan aplikasi sejenis Microsoft Word ini, walaupun di laptop kita tuh belum diinstal Word-nya, sehingga tidak ada lagi tuh istilah, aduh Word saya nggak bisa nih, aduh ada masalah nih di Word saya nggak bisa kebuka dan yang lainnya, ya. Untuk mengatasi hal tersebut, Google telah menyediakan tools atau alat ya yang secara online bisa digunakan oleh kita semua ya. Alat itu diberi nama Google Docs ya. Oke, kita akan lihat Google Docs. Nah, ini dia adalah Google Docs. Nah, ini adalah Google Docs. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Google Docs. Nah, Google Docs ini persamaan dengan perbedaannya apa dengan Microsoft Word Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, persamaannya adalah sama-sama digunakan untuk mengolah kata ya. Sama-sama digunakan untuk mengolah kata. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa Google Docs ini digunakan secara online. Artinya, kita tidak perlu lagi install aplikasi ya. Kalau Anda memiliki akun belajar, Anda memiliki akun Gmail, Google Docs ini sudah pasti bisa digunakan ya. Nah, bagaimana cara memulai kita menggunakan Google Docs, Bapak dan Ibu? Cara Bapak dan Ibu pertama kali menggunakan Google Docs, coba silahkan Bapak dan Ibu gunakan email, baik itu Gmail maupun akun belajar. Coba ikuti saya. Ketikkan mail.google.com. Coba ketikkan mail.google.com. Oke, nah seperti ini dulu ya. Coba silahkan Bapak dan Ibu buka Google Docs-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sudah? Oke. Baik, kalau sudah Bapak dan Ibu, untuk membuka Google Docs ya, Bapak dan Ibu bisa lihat di pojok kanan atas ya. Ada 9 titik luar biasa ya. 9 titik luar biasa ini namanya Google Apps Draw ya. Google Apps Draw. Nah, disinilah kita bisa memulai menggunakan Google Docs tersebut. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik ya, titik 9 ini diklik ya, kemudian nah ini dia ya.
Ini dia aplikasi Google Docs yang kita maksudkan. Nah, oke. Google Docs yang kita maksudkan ada di sini. Oke. Kalau sudah ketemu, Bapak dan Ibu bisa klik Google Docs-nya. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Ya, sampai sini dulu Bapak dan Ibu. Apakah sudah terbuka layar yang seperti saya saat ini? Ayo, sudah atau belum? Kalau sudah, saya lanjutkan. Kalau belum, saya ulangi. Atau saya tunggu Bapak dan Ibu, ya, supaya sampai di sini. Ya, oke. Kalau sudah, klik sudah, ya. Oke, sampai sini dulu ya. Kita membuka Google Docs. Sudah terbuka. Oke, baik. Sudah terbuka. Mohon ulangi. Baik, saya ulangi ya. Saya ulangi bagi yang sudah harap menunggu. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk membuka Google Doc, Bapak dan Ibu harus masuk dulu ke dalam alamat mail.google.com. Halaman apa sih ini? Ini adalah halaman pertama kali kita membuka email. Email kita nih. Nah, ini email kita nih dibuka seperti ini ya. Nah, dibuka seperti ini. Silahkan buka dulu ya. Buka seperti ini. Lalu silakan klik ke bagian pojok kanan atas ya. Klik Google Apps ya, kemudian klik Google Docs. Nah, klik Google Docs. Klik. Nah, maka muncullah sebuah halaman awal Google Docs ya. Sekali lagi muncullah sebuah halaman awal dari Google Docs ya. Baik, kalau sudah ya, kalau sudah Bapak dan Ibu lihat. Bapak dan Ibu bisa bereksperimen apakah mau mencoba halaman kosong ya, blank, atau mau mencoba template ya. Saat ini Bapak dan Ibu ya, eranya era template. Ya, jadi ada Canva itu kan menggunakan template yang sudah jadi. Begitu juga dengan Word. Tujuan template ini apa sih Bapak dan Ibu? Tujuan template itu tiada lain agar mempercepat pekerjaan kita, tidak harus dari nol gitu ya. Nah, makanya ketika Bapak lihat di dan Ibu ini, kita lihat di samping blank ini atau halaman kosong ini, ada halaman-halaman lain yang merupakan template ya. Templatenya ada esai, ada report ya, ada buku gitu ya, dan sebagainya. Nah, saya contohkan satu, misalkan saya akan menggunakan template laporan ini ya, buku laporan ini ya. Saya klik buku laporan ini dan nanti lihat tuh ya, sudah ada template-nya, sudah jadi template laporannya, bukunya sudah mirip ya dengan buku yang sudah jadi. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan template ini? Yang harus kita lakukan dengan template ini ya kita tinggal ganti-ganti saja gitu ya. Bisa kita mengganti judulnya gitu ya, misalkan menjadi laporan kegiatan ya, laporan kegiatan. Nah, seperti ini. Laporan kegiatan. Nah, kemudian namanya misalkan nama kegiatannya apa? Laporan kegiatan pelepasan misalkan. Pelepasan kelas 12 misalkan kalau saya ya. SMAN 2 Depok misalkan. Nah, ini SMAN 2 Depok. Nah, ini lagi trending ya, Pak, nama sekolah ini ya, lagi trending Bapak dan Ibu kalau mengikuti pemberitaan. Nah, seperti ini ya, Bapak dan Ibu ya, seperti ini. Jadi kita tinggal ganti-ganti saja ya. Kemudian di bawahnya bisa kita mengganti namanya, disesuaikan saja dengan yang dia inginkan ya. Saya panggil Semana ya, terus kemudian di bawahnya misalkan tanggal 10 Oktober 2022. Nah, kan cepat Bapak dan Ibu ya. Kalau membuat dokumen seperti ini kan cepat tuh ya. Kan cepat. Tuh, kan cepat ya. Tuh, udah mulai jadi lagi laporannya ya. Dari mana? Dari template gitu ya.
Yuk, Bapak dan Ibu coba ikuti yang saya lakukan. Apakah bisa Bapak dan Ibu membuat sebuah dokumen Google Docs dari template? Ya, template itu adalah contoh ya, template itu contoh dummy ya yang sudah jadi yang bisa kita pergunakan lagi. Itu namanya template. Sudah bisa Bapak dan Ibu membuka template-nya? Nah, template-nya nggak usah yang ini, yang lain pun bisa ya. Kalau saya kan tadi membuka template-nya yang template laporan. Nah, sekarang Bapak dan Ibu silahkan. Sudah bisa belum? Sudah bisa belum? Yuk kita mulai dari template. Kalau template itu nantinya ukurannya apa Pak? Oke sudah, luar biasa membuat laporan ataupun membuat RPP. Betul ya. Oke, silahkan direkam, silahkan ya. Oke, mohon ditampilkan layar monitornya Bapak. Emang saya tidak ditampilkan ya, Bapak dan Ibu. Apakah terlihat layar saya? Tampil Pak, oke. Nah baik, nah ukurannya apa? Template itu ukurannya biasa yang standar itu adalah 4, itu ukuran internasional Bapak dan Ibu ya. Tetapi untuk memastikan ukuran template-nya, Bapak dan Ibu bisa mengeklik ke sini. Ya. Nah, ke sini. Ya, file page setup sama kayak Word ya. File page setup di sini kelihatan ukurannya adalah letter ya. Letter itu kan mirip-mirip dengan A4 lah ya. Nah, ukurannya beda-beda tipis ya dengan A4. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin memastikan ini A4 ya tinggal pindahkan saja ke A4 ya. Nah, seperti ini. Klik OK. Oke, seperti itu. Ketemu tidak? Saya ulangi ya. Untuk memastikan ukuran dari template ini, silahkan klik File, kemudian Page Setup. File Page Setup. Ya. Nah, File Page Setup. Tuh ya. Jadi nanti ketahuan ukurannya. Ya. Marginnya atas, bawah, samping kanan, samping kiri, itu nanti juga ketahuan. Ya. Mau landscape juga bisa. Ya. Dan misalkan halamannya mau diberi warna pun bisa ya sebenarnya tuh ya seperti ini ya, tapi untuk saat ini saya ingin yang putih saja dulu ya. Oke baik, sudah ketemukah page setup untuk melihat halaman? Sudah ketemu? Jelas Pak? Sudah. Oh halaman awalnya, baik baik canggih. Ada yang bertanya halaman awalnya bagaimana untuk mencari template? Nah, saya ulangi ya. Halaman awal untuk mencari template itu kita harus berangkat dari sini Bapak dan Ibu ya. Dari titik 9, ini boleh dari Google Drive boleh, dari Google Mail juga boleh ya, dari manapun boleh karena aplikasi Google ini pasti ada titik 9 ini, namanya Apps Draw ya. Saya sekarang contohkan dari Google Drive ya. Nah, saya contohkan nih Bapak dan Ibu. Bagaimana cara mencari template-nya? Nah, ini. Klik Google Apps, kemudian klik Google Docs. Maka nanti akan ke halaman awal Google Docs terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, kan ini template-nya banyak nih. Tuh, template galeri namanya ya. Template galeri, kemudian kita pilih salah satu. Tadi kita pilih yang biru ini ya. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, coba bisa diikuti atau tidak? Bisa tidak, Bapak dan Ibu? Kalau bisa, saya akan lanjutkan. Template-nya sesuai keinginan ya. Saya tidak keluar suaranya. Oke, silahkan dicek ya volume mic-nya, volume di pojok kanan bawahnya, mikrofonnya silahkan dicek ya. Sudah, oke sudah. Nah, Bapak dan Ibu lihat ya. Kita kan tadi sudah membuat ya laporan yang seperti ini ya tuh ya, yang laporan seperti ini itu. Laporan yang seperti kan keren gitu ya. Nah, misalkan kalau untuk di WA kan biasanya kita mendapatkan dokumen dari teman kita itu berbentuk format apa Bapak dan Ibu? Kalau di WA, coba saya ingin tebak-tebakan. Kalau di WA yang banyak dibagikan itu kepada kita, dokumennya berformat apa? Coba Bapak dan Ibu. Coba, yo di WA kita sering mendapatkan dokumen dalam format apa? PDF, betul, betul PDF. Sip, 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 keren, 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 ya. PDF dulu, betul, 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 betul. Nah,
Word atau PDF. Nah, betul. Mengapa bisa PDF, Bapak dan Ibu? Karena kalau PDF itu, Bapak dan Ibu, orang tidak bisa ngubah-ngubah lagi. Nah, kalau Word, orang masih bisa mengubah-ngubah, ya takutnya disalahgunakan. Nah, Bapak dan Ibu, ini pun sama di Google Docs ini untuk mengubah ke dalam model PDF, ini sangat mudah. Sekali klik, Bapak dan Ibu, hanya sekali klik saja kita bisa mendapatkan satu file PDF dan kita bagikan kepada siswa, kepada teman dan yang lainnya. Ya, satu hal yang pertama harus dipastikan sebelum kita mengubah ke dalam format PDF, pastikan ini sudah diberi nama judul filenya ya. Nah, di bagian atas ini pastikan sudah diberi nama. Karena apa? Karena nama file PDF kita itu adalah nama file Google Docs kita. Nah, ini ada di bagian atas. Untuk mengubah nama filenya tinggal diklik saja. Nah, tinggal diklik saja. Bagaimana cara mengubah dokumen ini menjadi PDF? Lihat baik-baik. Mudah sekali, mudah. Ya, klik file, ya. Kemudian klik download, ya. Kemudian di download ini ada pilihan PDF. Lihat sekali lagi, lihat. Klik file, klik download, dan ada PDF dokumen. Nah, oke. Coba dipraktekkan, ketemu tidak? File download PDF dokumen, ketemu tidak? Ketemu tidak Bapak dan Ibu? Kalau ketemu sok coba ya. Silahkan diklik ya. Ikuti Kang Asep nih ya, mau ngeklik ini ya. Ikuti nih Kang Asep yang sudah ketemu, yuk kita sama-sama klik PDF dokumen. Nah, oke. Nah, langsung bisa di-download ya. Tinggal di-download saja. Nah, seperti ini. Mungkin tampilannya agak berbeda kalau Bapak dan Ibu nggak menggunakan IDM gitu ya. Nanti mungkin tampilannya adalah tampilan download dari Chrome, sama saja. Tapi hasilnya Bapak dan Ibu lihat. Tuh, sudah berbentuk PDF. Tuh ya. Tuh, keren ya. Dan kalau sudah berbentuk PDF gini, kita tinggal bagikan saja kepada teman kita, kepada siswa kita gitu ya. Kita sudah bisa buat buku dengan cepat ya. Buku elektronik atau e-book ya. Mudah Bapak dan Ibu ya. Mudah mana membuat PDF dibandingkan dengan Microsoft Word? Ayo, mudah mana coba. Nah, silahkan mengetikkan di kolom komentar. Mudah tidak Bapak dan Ibu? Sudah bisa, baik. Masya Allah, mudah gak ribet ternyata. Betul, benar Hayati ya. Bikin PDF itu mudah. Ya, mudah yang ini. Betul, mudah yang ya. Aduh, dari dulu saya bertanya-tanya. Iya, sama-sama mudah, betul. Yang Word juga mudah. Ya, betul. Nah, tapi ada lagi nih kemudahannya nanti yang akan saya jelaskan, Bapak dan Ibu ya. Dan kecanggihannya yang akan saya jelaskan. Nah, baik Bapak dan Ibu, nah rekan-rekan semuanya, guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat Google Docs ya, Google Docs ya. Kalau tadi berdasarkan template ya, berdasarkan template, sekarang kita akan membuka Google Docs yang baru ya, yang tidak berdasarkan template ya. Nah, ini. Nah, kita akan membuka Google Docs yang baru yang tidak berdasarkan template ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, coba Bapak dan Ibu lihat ya. Saya akan membuka lagi titik 9 ya, kemudian saya klik Google Docs. Saya pakai akun belajar ya Bapak dan Ibu. Saya pakai akun belajar nih sekarang nih. Nah, oke, kemudian saya klik Google Docs. Ya. Nanti akan ada namanya blank ya, blank template. Oke, silahkan buka blank template. Nah, itu dia ya. Itu cara membuka Google Docs kalau kita berawalan dari mail atau dari Gmail ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya untuk membuka Google Docs itu tidak hanya seperti ini, ya, tidak hanya seperti ini. Bagi Bapak dan Ibu yang sering kali tertib administrasi, ya, tertib administrasi dalam artian
saya kalau membuat Google Docs seperti ini tidak tahu penyimpanan media saya di mana gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau memang Bapak dan Ibu seperti itu, Bapak dan Ibu ingin lebih ingin lebih tertib lagi dalam administrasi untuk penyimpanan Google Docs-nya itu terstruktur gitu, foldernya di mana. Maka Bapak dan Ibu bisa juga mengikuti langkah saya yang kedua. Tadi kan Google Docs-nya sudah terbuka, tidak ada masalah. Nah, langkah yang kedua adalah Bapak dan Ibu silahkan buka Google Drive ya. Buka Google Drive. Tadi di titik 9 Bapak dan Ibu tinggal klik saja Drive ya. Seperti ini ya. Klik Drive atau Bapak dan Ibu buka saja drive.google.com. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membuat Google Docs-nya dari Drive ya. Supaya apa? Supaya filenya itu terstruktur. Kita tahu di mana menyimpan filenya. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah silahkan klik New Folder ya. New Folder. Nah, buat folder baru, misalkan folder barunya adalah misalkan folder apa? Misalkan folder RPP. Nah, RPP ya. RPP. RPP. Oke, baik. Kita klik ya model RPP ini, kita klik create ya. Kita klik create. Nah, nanti kan ada folder baru nih, RPP. Nah, dari mana kita membuat Google Docs-nya? Nah, di folder RPP ini kita klik 2 kali ya. Klik 2 kali, kemudian untuk membuka dokumen baru Google Docs tersebut diklik ini. Klik new ya, kemudian klik Google Docs. Sekali lagi, klik new, kemudian klik Google Docs. Apa bedanya penyimpanan yang saat ini kita praktekkan dengan yang awal tadi? Ya, bedanya hanya pada tempat penyimpanannya. Kalau kita membuat dokumen seperti ini, sudah pasti filenya akan tersimpan di folder RPP. Tapi kalau Bapak tadi dan Ibu menggunakan cara yang pertama, maka penyimpanannya itu ada di My Drive. Ya. Di My Drive itu tentu saja akan bercampur dengan file-file lainnya. Nah, memang tidak masalah. Namun kadang-kadang kita suka sulit untuk menemukannya. Ya. Dengan cara seperti ini, ya Bapak dan Ibu akan lebih mudah untuk membuat sebuah dokumen dan menemukannya kembali suatu saat ya. Jadi klik new ya, kemudian klik Google Docs. Nah, kemudian create ya. Create, ada create and share, ada create saja tidak masalah. Ini karena folder saya ini sudah dibagikan. Ya. Kalau Bapak dan Ibu tidak ada create and share-nya, create saja nggak masalah ya. Nah, jadi seperti ini dokumennya. Nah, seperti ini. Misalkan saya akan memberi judul, misalkan namanya adalah RPP Pertemuan ke-1. Nah, seperti ini, RPP Pertemuan ke-1. Kita lihat di Google Drive-nya. Kita lihat di Google Drive-nya. Tuh, di Google Drive-nya udah berubah. RPP Pertemuan ke-1. Di sini ada berubah. Di Google Drive-nya juga sudah berubah. Nah, kalau mau mencari lagi bagaimana? Jadi kalau mau mencari lagi di Google Drive kita gampang. Klik ke My Drive ya, ke My Drive. Lalu kita cari folder RPP. Nah, RPP-nya seperti ini. Tuh ya. RPP. Nah, apa bedanya ini filenya dibagikan dengan orang lain dengan yang folder biasa? Nanti itu akan kita bahas gitu ya. Yang paling penting sekarang Bapak dan Ibu bisa membuat Google Docs yang seperti ini terlebih dahulu ya. Oke, bisa Bapak dan Ibu membuat Google Docs yang baru dengan 2 cara yang sudah saya praktekkan? Bisa tidak? Kalau tidak bisa saya ulangi. Kalau sudah bisa, Bapak dan Ibu kita akan lanjut. Ayo silakan ketikkan di kolom komentar. Bisa, baik. Baik, siap. Diulangi lagi. Baik, tidak masalah Bu Anik, kita akan ulangi. Baik, yang sudah bisa kita akan ulangi sebentar supaya lebih paham lagi. Sekali lagi nih Bapak dan Ibu, untuk membuka Google Docs ada 2 cara yang bisa kita lakukan ya. Ada menggunakan ini ya, Apps Draw ini, Google Apps, klik Google Docs. Nah, klik sekali maka nanti akan langsung terbuka. Nah, seperti ini. Lalu kita klik blank. Nah, seperti ini.
Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua adalah di Google Drive ya, kita ke folder tertentu ya, ke folder tertentu atau foldernya kita buat sendiri ya. Misalkan tadi saya buat folder RPP ya ini. Nah, buatnya di sini ya. New folder ya. Saya buat lagi lah. Saya buat folder yang kedua adalah RPP 2. Ya, oke, RPP 2. Create. Nah, RPP 2. Buat folder RPP 2, kemudian diklik ya foldernya. Nah, nanti untuk membuat Google Docs itu kita klik new. Kita klik new, kemudian kita klik Google Docs. Nah, lalu kita create ya, create. Kalau Bapak dan Ibu tulisannya create saja nggak masalah ya. Create. Nah, seperti ini. Lalu terbukalah dokumen RPP-nya. Lalu kita beri judul RPP Google Docs 2 misalkan. Nah, ketika kita mengubah tulisan ini, maka di penyimpanan pun akan berubah ya. Tuh, RPP Google Docs 2. Nah, cara-cara ini adalah cara-cara yang kita ambil atau kita tempuh agar filing kita ya, filing kita atau manajemen file kita itu lebih rapi ya. Itu lebih rapi. Nah, seperti ini kan lebih rapi tuh kan, banyak foldernya gitu ya. Seperti di Windows saja gitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu. Kita kembali ke dokumen yang tadi sudah dibuat gitu ya. Ya, kita kembali ke dokumen yang sudah dibuat. Oke, Bapak dan Ibu, menariknya nih, kalau kita mau membuat RPP nih ya, Bapak dan Ibu, kita tuh nggak perlu lagi kadang-kadang kalau misalkan capek menulis, kita nggak perlu lagi tuh capek-capek ngetik gitu gini kan. Nama saya Asep Panji Lesmana gitu ya. Nama channel YouTube saya adalah Aspal Edu. Nah, bisa nggak Bapak? Nah, kita nggak ngetik seperti itu ya. Kita nggak perlu lagi ngetik seperti itu. Saat ini ya, kalau tinggal menggunakan tools keren di Google Docs ya, yang sampai saat ini belum diadaptasi atau belum ada tandingannya ya dari aplikasi yang lain. Nama aplikasinya itu adalah ini namanya. Tool voice typing ya. Tool voice typing ya. Bapak dan Ibu bisa melihat ya. Bisa melihat bagaimana cara voice typing ini digunakan ya. Saya praktekkan ya. Nah, kita ubah dulu bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia, kemudian kita mulai mengetik ya. Klik sampai merah lalu kita klik. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Baris baru. Baris baru. Baris baru. Aksara Sunda adalah aksara yang digunakan oleh masyarakat di Jawa Barat untuk menuliskan bahasa Sunda dengan karakteristik yang khas. Titik. Oke, sampai di sini Bapak dan Ibu. Saya barusan Bapak dan Ibu enggak menggunakan tangan saya ya. Sekali lagi, saya enggak menggunakan tangan saya ya. Saya enggak menggunakan tangan saya ya. Saya ulangin ya. Tangan saya lepas nih, tangan saya ada di layar nih. Baris baru. Aksara Sunda saat ini banyak sekali digunakan oleh siswa SMA yang memang mempraktekkan aksara Sunda ini dalam kehidupan sehari-hari. Titik. Mereka biasanya sudah terbiasa untuk menggunakan aksara Sunda ini dalam menuliskan lambang-lambang di kaos, di dalam buku-buku, atau di dalam kaligrafi. Titik. Oke, sampai di sini dulu Bapak dan Ibu ya.
Kita lihat ejaannya. Tepat tidak ya? Tepat tidak? Semuanya hampir 100% tidak ada miss di sini. Bahkan dari garis baru, dari titik, semuanya itu bisa dilakukan di Google Docs. Coba Bapak dan Ibu bayangkan fitur keren ini kalau Bapak dan Ibu bisa gunakan, wow gitu ya, nggak perlu capek-capek lagi ya, nggak perlu capek-capek lagi ya, nggak perlu capek-capek lagi. Oke, apakah voice Google Doc bisa digantikan dengan rekaman, misalnya yang berekstensi MP3? Bisa ya. Ya, pastinya iya, pastinya harus terkoneksi ke internet ya, Bapak dan Ibu. Pekerjaan akan lebih mudah. Betul, betul, menarik banget, betul, menarik sekali ya. Nah, bagaimana cara membuat folder untuk kirim ke kos saya agar mereka bisa mengumpulkan video tugas? Saya catat dulu ya. Yang bertanya ya. Saya catat dulu, nanti akan saya praktekkan. Ini mudah ya, ini mudah. Mohon izin tanya apakah bisa tiap Google Docs yang kita buat di password? Ya, bisa, bisa. Malam Bapak ingin bertanya kalau lambat ikut Zoom apakah ada video? Ada ya. Oke, nah saya bahasa Indonesia gimana? Oke, rumus pangkat dan yang lainnya. Oke, matematika. Saya catat dulu ya. Ini PR kita nanti akan kita bahas. Rumus matematika mengubah bahasa Indonesia gimana? Nah, Bapak dan Ibu, masalahnya sebenarnya saya sudah membuat modul untuk Bapak dan Ibu ya. Saya sudah membuat modul cetak, nanti Bapak dan Ibu bisa baca sebenarnya ya. Modul cetak yang nantinya Bapak dan Ibu bisa pergunakan ketika nanti pelatihan ini berakhir. Di mana modul tersebut adalah modul PDF ya, modul PDF ya, yang mana modul PDF tersebut berisi tentang tutorial ya, tutorial bagaimana cara voice typing tadi ya. Sebentar. Saya bagikan dulu ya, saya bagikan dulu ke Bapak dan Ibu. Nah, ini dia ya. Nah, saya bagikan ke Bapak dan Ibu. Nah, sesi 1. Oke, PDF dulu. Nah, ini saya masih menggunakan Word ya, tadi membuatnya. Tadi tidak masalah, saya pengguna Google Docs setia tapi tidak alergi. Mana saja yang bisa digunakan ya. Nah, ini cara mengubah bahasanya. Tadi kan ada yang bertanya, kalau saya kok bahasanya bahasa Indonesia ya. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Nah, modulnya ini saya kirimkan ya, modulnya. Oke. Nah, ini paduannya, ada yang bertanya, ini langsung saya jawab secara kontan ya. Apakah ada ininya apa namanya? Microsoft Google Drive. Oke. Sebentar, saya kirim dulu ya. Atau saya bukakan di drive saya aja ya. Saya upload dulu dokumen yang tadi ya. Nah, ini. Google Docs ya tadi. Google Docs. Nah, ini dia. Nah, ini saya bagikan ke Bapak dan Ibu ya supaya yang tadi mau bertanya tentang apa namanya? Oh, cara mengubahnya bagaimana nih? Cara mengubah bahasanya dan yang lainnya. Oke, saya berikan ininya ya, panduannya. Nah, oke. Nah, ini dia ya. Klik share, bagikan ya. Kemudian ininya saya ubah, copy link. Nah, ini. Nah, Bapak dan Ibu, itu
dokumen yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu ketika ingin mengubah bahasa ya. Nah, saya praktekkan Bapak dan Ibu ya. Saya praktekkan nih di Google Doc yang ini ya. Kalau bahasanya bahasa Indonesia, memang voice typing-nya itu nggak bisa muncul ya, nggak bisa muncul ya. Jadi saya akan mempraktekkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana cara mengubah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik karena kalau misalkan ini tidak dilakukan, voice typing-nya itu tidak akan muncul ya. Voice typing-nya itu tidak bakal muncul ya. Sebentar ya, jangan dulu diikuti. Ini adalah saya mau mengembalikan dulu ke bahasa saya yang awal, yaitu bahasa Indonesia. Nah, oke, ikuti baik-baik Bapak dan Ibu. Sudah siap? Sudah siap? Saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengubah bahasa Google Docs dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris ya. Nah, karena kalau di dalam bahasa Indonesia lihat, tuh tidak ada voice typing-nya ya. Tuh tidak ada voice typing-nya. Oke, siap. Ikuti langkah-langkah saya, Bapak dan Ibu. Ikuti langkah-langkah saya untuk mengubah bahasa Google Docs dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Yuk. Siap. Tidak harus, ya. Tidak harus. Jadi, tidak ada keharusan bagi kita menggunakan Google Drive yang di-download di laptop kita. Tidak. Semuanya benar-benar pure kita bisa gunakan online ya. Nah, baik, ini adalah cara bagaimana mengubah bahasa. Lihat Bapak dan Ibu, kunci untuk mengubah bahasa adalah di bagian ini. Di bagian pojok kanan. Kadang-kadang ada logo foto kita di sini kalau kita sudah ganti foto profilnya. Kalau belum ada foto profilnya biasanya ini berbentuk inisial dari nama kita. Nah, kalau sudah ketemu Bapak dan Ibu bisa klik ya, bisa klik ya. Bisa klik seperti ini, lalu kelola akun Google Anda. Kelola akun Google Anda. Oke, nah seperti ini. Nah, oke. Saya tunggu dulu. Nanti ya, yang sesi pertanyaan nanti akan saya buka setelah selesai fitur voice typing ini baru kita buka sesi pertanyaannya. Kita praktekkan dulu ini bagi Bapak dan Ibu yang bahasanya masih bahasa Indonesia nih, cara mengubahnya ya seperti ini. Kemudian ke info pribadi, Bapak dan Ibu. Ke info pribadi. Nah, seperti ini. Ya, info pribadi. Lalu di scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia inilah yang harus kita ubah. Cara mengubahnya, kita tinggal klik ya. Nah, lalu kita tinggal klik pena yang ada di bawah sini. Ya, saya tunggu. Bapak dan Ibu yang ingin mengubah bahasa, karena saya yakin Bapak dan Ibu yang pakai bahasa Indonesia itu nggak ada fitur untuk voice typing-nya. Ya. Oke. Nah, klik pena ini ya, klik pena ini. Nah, nanti yang terlewat ini ada rekamannya, jangan khawatir. Lalu masukkan bahasanya. Bahasanya klikkan saja di sini ya. Nah, English ya. Ketikkan English. Nah, seperti ini. Klik English ya. Klik English. Nah, yang sering rancu setelah kita klik English ini kadang kita bingung. Saya klik sekali ya. Klik. Nah, bingung nih biasanya di sini kita. Bahasa Inggris Malaysia kah? Australia kah? Austria kah? Atau yang mana? Tuh kan. Di sini bingung biasanya. Nah, kita harus memilih bahasa Inggris yang paling standar yang digunakan ya, yaitu bahasa Inggris United States atau bahasa Inggris di Amerika. Nah, ini yang paling standar. Jadi Bapak dan Ibu bisa klik bahasa Inggrisnya bahasa Inggris United States. Nah, seperti ini baru pilih. Nah, berubahlah bahasa yang digunakan di Google Docs kita ya. Kalau Bapak dan Ibu di sini masih ada tampilannya masih lama, Bapak dan Ibu close saja ini, kemudian buka saja dokumen baru ya. Dokumen barunya dibuat. Karena dokumen lama itu kadang-kadang belum muncul voice typing-nya ya. Kemudian kita buat dokumen baru, maka nanti tuh lihat bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Ya, menjadi bahasa Inggris.
Nah, seperti itu voice typingnya itu sudah muncul. Nah, aduh Bapak terlalu cepat, rekamannya ada. Aduh Kang Asep, ada tidak YouTube-nya? Nah, Bapak dan Ibu, saya sebagai seorang konten kreator juga sudah ya membuat tutorial ya. Nah, ada yang sudah mengenal mungkin nama channel saya adalah Aspal Edu ya. Aspal Edu 1 hari 1 video. Nah, ini dia. Nah, di sini saya juga sudah membuat tutorial untuk voice typing yang tidak muncul ya. Nah, namanya solusi voice typing ya. Nah, nanti saya bagikan ini di apa namanya ya, di kolom komentar. Nah, lihat, saya membuat video ini 1 tahun yang lalu sudah 143.000 orang yang menonton ya. Bagaimana cara memunculkan voice typing ini? Jadi bagi Bapak dan Ibu yang tadi memang merasa terlewat atau bagaimana, saya bagikan juga nih link YouTube-nya ya. Link YouTube-nya saya bagikan kepada Bapak dan Ibu ya. Saya pastekan di kolom Zoom ya, di kolom Zoom ya. Nah, ini ya. Alhamdulillah sudah bisa. Oke. Nah, itu dia ya. Oke. Mantap Pak Asep, kebetulan saya guru bahasa Inggris. Siap ya. Oke, jadi untuk guru bahasa Inggris itu nanti ada juga fitur terjemahan ya Bu, nggak perlu Google Translate lagi ya. Nah itu ya, jadi Kang Asep mau subscribe channel YouTube-nya Kang Asep, nama channelnya YouTube-nya apa? Boleh, saya nggak akan menolak Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu mau subscribe channel Aspal Edu ini, atau mungkin bahkan ada yang sudah subscribe. Jadi 1 hari 1 video saya usahakan, dan tools yang saya bagikan juga insya Allah adalah tools yang menarik, kekinian, dan memang bisa mudah dipahami oleh Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang mau subscribe itu gratis, ya silahkan Bapak dan Ibu, nanti saya bagikan di kolom chat ya. Siap, cepet teuing. Baik, linknya dikirim ke grup. Baik, nanti saya dikirim ke grup juga. Baik, siap. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang saya tanya nih, siapa yang belum berhasil nih? Siapa yang belum berhasil bahasanya berubah menjadi bahasa Inggris? Ayo, siapa? Ya, tadi kan banyak yang sudah berhasil nih. Ayo, siapa yang belum berhasil? Ya, saya belum, Bu Epa Sijabat. Oke. Nah, sudah berhasil. Luar biasa. Oke, saya belum. Ulang. Oke. Siap diulang. Sekali lagi ya, sekali lagi. Sekali lagi, kita ulang ya. Kita ulang sekali lagi yang belum berhasil. Nah, saya ubah dulu nih bahasa saya ke dalam bahasa. Saya ubah dulu bahasa saya ke dalam bahasa Indonesia lagi ya. Sebentar, saya ubah dulu. Lihat. Nah, lihat. Bahasanya bahasa Indonesia ya. Nah, lihat. Ini bahasanya bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu ya. Saya akan mengubah bahasa Indonesia di dalam Google Docs ini menjadi bahasa Inggris. Yuk, simak baik-baik. Jangan berkedip. Bisa semua jenis laptop? Baru sadar saya dalam bahasa Inggris, Mas. Oke. Udah, tapi ketika dicoba nggak tertulis. Nggak tertulis itu biasanya belum di-refresh, Bapak dan Ibu ya. Jadi di-close dulu semua Google Docs-nya, buka lagi ya. Oke, lihat. Klik bagian pojok kanan atas. Siap ya. Klik bagian pojok kanan atas. Ya. Kemudian klik kelola akun Google. Nah, ini. Kelola akun Google Anda. Diklik ya, kelola akun Google Anda. Oke. Nah, sampai sini dulu. Sudah sampai sini Bapak dan Ibu? Yang belum bisa terutama. Yang belum bisa, ayo ikuti saya.
Yuk, sudah sampai sini belum? Sudah, oke. Siap, ini lagi diulang Bapak dan Ibu. Nih, sudah sampai sini ya. Ke info pribadi. Klik info pribadi. Nah, oke. Setelah di info pribadi, ke bawah. Ke bawah terus. Ke bawah. Ke bawah terus. Ke bawah terus. Nah, ada preferensi umum untuk web, yaitu untuk bahasanya. Preferensi umum untuk web, yaitu untuk bahasanya. Coba silahkan klik bahasanya ini, ya. Yang tadinya Indonesia, kita klik. Nah, kita ubah menjadi bahasa Inggris. Caranya bagaimana? Caranya yang ini. Yang pena ini, kita klik, ya. Pena ini kita klik. Nah, nanti akan banyak pilihan bahasa. Yuk, sampai sini dulu. Sampai sini dulu, saya tunggu. Suara belum muncul. Alhamdulillah bisa baru tahu. Nggak ngetik, nggak lelah ngetik. Baik, kalau sudah, silahkan cari bahasa English namanya. Nah, English seperti ini. English. English. Bisa dicari di scroll atau diketik di atas. Nah, bisa seperti ini. English ya. English. Pilih. Nah, ketika English sudah dipilih, akan banyak pilihan. Dari bahasa Inggris Malaysia sampai dengan bahasa Inggris Nigeria. Yang mana yang dipilih? Bahasa Inggris yang paling besar ada bahasa Inggris United atau bahasa Inggris Amerika, ya. Amerika yang ini. Diklik silahkan. United States dipilih, ya. Kemudian klik pilih. Kemudian klik pilih. Bisa tidak? Nah, bisa tidak? Kalau sudah dipilih, silahkan. Nah, tools kenapa belum muncul untuk voice typing-nya? Di-refresh, Bapak. Ibu ya, yang belum muncul voice typing-nya, di-close dulu Google Docs yang lama. Buka Google Docs yang baru, dokumen baru. Ya. Nah, contoh nih, saya contohkan. Saya udah pilih misalkan United States, pilih. Nah, sudah berubah nih bahasanya nih. Nih, contoh nih. Ini kan bahasa Indonesia, saya refresh. Tuh bahasanya jadi bahasa Inggris. Ya, bahasanya jadi bahasa Inggris. Cuman kalau saya klik tools, kadang-kadang ini voice typing belum muncul. Nah, supaya muncul, Bapak dan Ibu buka saja Google Docs yang baru. Nah, seperti ini, buka saja Google Docs yang baru, nanti voice typing-nya pasti akan muncul. Ya. Oke. Coba Bapak dan Ibu cek and recheck di bagian tools. Apakah sudah ada voice typing-nya? Silahkan. Silahkan di klik tool voice typing-nya. Kalau sudah ada, klik di chat. Kang Asep sudah berhasil. Sudah gitu ya. Sudah ada. Yes, Bu Epa Sijabat luar biasa. Bisa ya. Bu Hani keren ya. Ya, berhasil bisa. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, sudah bisa seperti ini, tinggal eksekusi deh. Tinggal kita mengetikkan nih voice typing-nya. Ya, klik tools, kemudian klik voice typing, ya. Voice typing. Nah, jangan lupa nih kalau bahasa Inggris ini belum diubah, nanti kacau tulisannya. Ya, tetapi pilih dulu yang bahasa Indonesia. Oh ya, sebelum muncul ini biasanya ada notif. Apakah Google Chrome diizinkan untuk mengakses mikrofon? Itu Anda harus klik izinkan atau allow saja. Karena kalau tidak di-allow, nanti kita nggak bisa bersuara ini. Nggak ada suaranya nanti. Ya. Dan satu lagi, kadang-kadang laptop kita, ya mikrofonnya itu kadang-kadang sudah ada kerusakan. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang masih belum bisa mengetik juga, Bapak dan Ibu bisa menggunakan headset. Headset 10 ribuan banyak ya. Di counter beli 10 ribuan. Nah, silahkan coba pakai headset. Nah, itu biasanya berhasil ya. Nah, seperti ini ya, tuh kan. Use your microphone
allow. Nah, harus di allow ya, harus diizinkan. Kalau di block ini nggak bakalan bisa. Oke, sekarang saya akan mengetik ya. Pada suatu hari sebenarnya saya ingin berjalan-jalan ke pasar. Namun apa daya, banyak sekali pekerjaan rumah yang harus saya kerjakan, seperti membuat RPP, membuat masakan, dan mengasuh anak, titik. Ya, seperti itu ya. Jadi koma dengan titiknya itu kita sebutkan saja koma, titik, dan yang lainnya. Maka nanti akan berhasil seperti ini. Saya lanjutkan ngetiknya. Walaupun banyak pekerjaan yang saya lakukan, tapi bukan berarti saya mengeluh. Karena saya tipe orang yang senang sekali untuk bekerja keras, titik. Bagi saya, kerja keras adalah sebuah kewajiban dalam hidup. Karena bagaimana kita bisa sukses kalau kita tidak mau kerja keras, titik. Oke, udah satu alinea ya. Curhat nih, curhat. Udah satu alinea lagi. Ya, silahkan Bapak dan Ibu praktekkan dan laporkan apakah sudah bisa atau belum di kolom chat. Ya, kalau ada masalah, masalahnya di mana nanti kita akan cari solusinya. Ya. Sementara saya saya stop dulu. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya, moderator boleh mereka open mic. Bapak dan Ibu boleh open mic, boleh bertanya secara langsung nih kepada saya, barang 1 atau 2 pertanyaan supaya ada interaktif ya, ada interaksi yang bisa dijalin. Silakan Pak moderator. Saya ambil alih, Pak. Silakan. Terima kasih atas penyampaiannya, luar biasa sekali, Pak ya. Bahkan dengan fitur voice tadi kita bisa menghindari typo mungkin, Pak ya. Betul. Sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu gunakan fitur raise hand sehingga kami dapat melihat Bapak Ibu yang memang ingin bertanya. Atau jika mengalami kendala, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ayo, angkat tangan Bapak dan Ibu, raise hand, itu klik raise hand ada di kolom ini. Di reaction ya. Bisa klik raise hand. Interaktif saja, apa yang ingin ditanyakan, ya silakan. Wah, ini sudah ada yang raise hand, Pak. Siap. Baik, saya persilakan untuk penanya pertama pada sesi kali ini ada Bapak Darwis. Kepada Bapak Darwis kami persilahkan. Silakan Pak Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya khususnya. Terima kasih juga kepada Bapak Asep Panji yang sangat luar biasa yang memberikan ilmu baru kepada kita, khususnya mungkin di sini semuanya guru, untuk meningkatkan kompetensi yang lebih baik mungkin di bidang IT untuk menjadikan suatu hal-hal baru juga yang akan membuat kreativitas di sekolah nantinya. Mungkin di sini Pak, saya perkenalkan dulu, saya Darwis dari SDN 001 Nyamuk. Mungkin ini SD yang luar biasa Pak, namanya binatang. Nyamuk. Iya. Berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi di sini memang kendala yang saya hadapi adalah yaitu sinyal, Pak, mungkin sinyal yang mungkin kurang memungkinkan baik di sekolah nantinya pada saat saya bekerja, mungkin memang agak susah untuk melakukan aplikasi-aplikasi itu. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwasanya aplikasi ini tidak bisa dikerjakan dengan melakukan offline gitu. Jadi mungkin di sini apakah tidak ada solusi yang lain mungkin ya
untuk aplikasi Doc ini dilakukan dengan offline, mungkin kita ada yang hal-hal yang bisa membuat kita bisa akses tanpa menggunakan atau menggunakan jaringan yang bagus gitu. Mungkin itu saja Pak, mungkin solusinya, karena memang saya di sini adalah hal yang kendala itu memang sinyal, kadang naik bukit, turun bukit, naik kebun, turun kebun, mencari sinyal. Mungkin di sinilah kendala, memang ini sangat penting. Mana tahu ada bisa seperti Word mungkin kita menggunakan, atau Excel yang offline pun juga bisa dilakukan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih sekali lagi atas ilmu barunya, dan mohon maaf jika pertanyaannya kurang tepat dan butuh masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Asep, bisa langsung Baik, menanggapi. luar biasa ya Pak Darwis dari Kepulauan Riau ya Pak. Iya Pak. Iya, saya juga pernah pelatihan juga di Kepulauan Riau Pak, dengan Pak DRB Kepulauan Riau, Pak Fauzan Masri ya. Nah itu tentang waktu itu tentang, kalau tidak salah, tentang Canva ya. Baik, jadi memang betul Bapak ya, saya izin share screen. Google Docs ini memang digunakan secara online ya. Memang digunakan secara online. Ya, saya buka dulu ya Docs New. Nah, seperti ini. Nah, Docs New. Nah, seperti ini. Google Docs itu memang digunakan secara online. Kalau saya offline kan ini ya, saya misalkan bisa mendemokan secara offline, tapi nanti Zoom-nya mati gitu ya. Tapi kurang lebih seperti ini, Bapak. Memang nanti Google Docs ini tidak bisa secara full offline ya, tidak bisa secara full offline. Tetapi ada solusi sebenarnya bagi Bapak dan Ibu yang berada di daerah yang internetnya kurang bagus, yaitu dengan memanfaatkan namanya Google Drive offline. Jadi di sini ya, di bagian Google Drive ini ya, kadang-kadang kalau Bapak dan Ibu lihat ya, di bagian settingnya, itu nanti akan ada yang namanya Google Drive offline ya. Google Drive offline itu seperti apa sih? Google Drive offline itu adalah Google Drive yang nantinya walaupun kita tidak memiliki koneksi internet ya, tetapi Google Drive ini masih tetap bisa membuka file lama ya, membuka file lama yang nantinya file lama itu masih kita bisa update ya, masih bisa kita update dan masih bisa kita edit ya. Tetapi ya memang nanti penyimpanannya itu masuk ke dalam penyimpanan laptop dulu. Nah, manakala nanti kita mendapatkan koneksi internet ya, baru nanti si file yang ada di Google Drive itu akan sinkron dengan data yang ada di laptop kita. Sehingga nanti walaupun pekerjaan kita dikerjakan secara offline, ketika ada koneksi internet, dia langsung connect ke dalam Google Drive-nya, dan Google Drive-nya itu nanti akan terupdate dengan pekerjaan terbaru kita. Nah, untuk yang sesi Google Drive offline ini memang belum bisa saya praktekkan pada sesi 1. Tapi nanti pada sesi 2 atau 3 kemungkinan bisa saya praktekkan ya. Karena harus saya persiapkan dulu tools-toolsnya gitu ya. Tapi intinya nanti ada solusi, jangan khawatir. Bagaimana caranya menggunakan Google Docs secara offline tersebut ya Pak. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi kurang lebih untuk sementara seperti itu. Ya, jadi intinya offline-nya itu semi offline. Membuka dokumen baru itu tidak bisa, ya. Tetapi kalau misalkan sudah dibuka Google Docs-nya, nah kemudian kita mau edit itu bisa, gitu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Ya atas. baik, sama-sama. sama-sama. Ya, ini sangat bermanfaat sekali Pak. Karena emang hal yang sangat luar biasa, kami ini memang kendalanya ke sinyal. Ini aja ya, ini enggak musim-musiman sinyalnya. Sebagus memang saya kendala, memang ini aja lagi pendidikan guru penggerak juga kendalanya sama sinyal. Wah, angkatan berapa Pak? Angkatan 6. Ya, alhamdulillah angkatan 6.
Iya, Siap Bapak, sama. Saya juga guru penggerak angkatan ke-6. Luar biasa. Kita sama-sama nanti bareng-bareng ya. iya, Kita kan sudah sampai modul 1.3 ke 1.4 ya Pak. iya. Hari ini 1.4. Iya, 1.4. Tetap semangat ya Pak Daris Ya, ya. insya Allah. Oke, Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, Iya, Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwis atas pertanyaannya. Saya persilahkan nanya berikutnya Pak. Ada Pak Ahmad. Pak Ahmad bisa mengaktifkan mic-nya Pak. Ya. Bismillah, terima kasih Pak. Ya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Asep. Terima kasih atas ilmunya sebelumnya. Luar biasa. Saya ikuti dari tadi. Ternyata dapat ilmu baru ini mulai hari ini. Sebenarnya sudah lama, mungkin kami sendiri mungkin baru tahu Pak. Penjelasannya cukup luar biasa. Saya dari Man Insan Cendekia, Sorong, Papua Barat, Pak Asep. Oh ya, Mandincen ya Pak. Oke. Dari Papua Barat. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah di Google Doc ini bisa kita membuat sertifikat atau piagam, dan juga kita menggunakan Google Doc itu untuk membuat gambar atau foto, lalu di-share. Apakah bisa seperti itu Pak Asep? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak, izin saya untuk share screen ya. Nah, untuk sertifikat ya, Bapak Ibu, untuk sertifikat memang ada satu tool lagi yang lebih pas ya Pak. Tepatnya nanti Bapak bisa menggunakan namanya Google Slide ya. Nah, jadi Google Slide nanti kita akan buka. Nah, seperti ini Google Slide. Nah, ini lebih pas untuk membuat sertifikat di sini. Nah, karena apa? Karena di sini tools-toolsnya memang didesain untuk membuat presentasi yang sangat pas juga. Presentasi ini kalau mau kita adaptasi untuk membuat sertifikat. Nah, mengapa tidak bisa di Google Docs? Sebenarnya di Google Docs itu sebenarnya bisa, tapi kurang efektif dan kurang mudah untuk pembuatan sertifikat. Artinya kan Docs ini spesial untuk pengolah kata, untuk dokumen. Nah, kalau Google Slide ini lebih kepada semi ya, gambarnya ada, teksnya ada. Nah, jadi nanti Bapak kalau mau pakai Google Slide ini, nanti Bapak bisa mencari misalkan nih template sertifikat di misalkan template sertifikat. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kita akan bisa cari ya gambarnya. Nah, gambarnya template sertifikat. Nah, seperti ini mungkin ya. Kita klik kanan saja copy image lalu pastekan ya di Google Slide ini. Nah, nanti semudah ini gitu ya. Nah, semudah ini. Lalu kalau sudah dibuat seperti ini ya kita tinggal tambahkan saja teks-teksnya, misalkan piagam penghargaan. Nah, seperti ini. Nah, Ctrl B. Nah, kurang lebih sih nanti seperti ini ya, Pak. Apa namanya? Siap Pak. Formatnya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti bahkan di Google Docs ini kita bisa di Google Slide ini kita bisa membagikan sertifikat ini secara online ke 1.000 atau 2.000 orang sekalipun gitu ya. Siap. Menggunakan AutoCreate. Nah, sebenarnya kalau misalkan nanti Bapak mau tutorial lebih lanjut, karena kan tidak mungkin saya demokan semua ya. Iya Pak, siap. Nah, nanti itu di Aspal Edu juga ada ya, cara membuat sertifikat. Ya, sertifikat slide. Nah, cara membuat sertifikat Aspal Edu ya. Nah, di sini saya sudah membuat nih, Pak. Cara membuat sertifikat di Google Slide ya. Nah, ini nanti Bapak bisa bisa pahami, bisa pelajari, dan saya juga setelah tutorial yang ini saya membuat lanjutannya, cara kirim sertifikat ke email dengan Google Forms. Nah, jadi ada juga yang versi otomatisnya. Jadi sertifikat yang sudah kita buat nanti kita bagikan ke email dengan Google Form. Jadi kalau kita pelatihan itu
orang mengisi daftar hadir, klik submit, nanti sertifikatnya itu udah langsung kekirim ke email mereka. Nah, kalau Bapak dan Ibu pernah mendapatkan hal yang seperti itu namanya menggunakan AutoCred. Nah, AutoCred software yang seperti ini. Tapi nanti ini tingkatannya lebih lanjut lagi dan mungkin sesinya akan sesi yang berbeda ya. Karena kan kita 3 hari ini kurang lebih untuk sesi sinkronusnya. Ini kan kita membahas Google Docs gitu ya, Google Docs. Jadi untuk sementara kita fokus kepada Google Docs dulu. Walaupun sebenarnya di Google Docs juga bisa sertifikat yang seperti ini dibuat, tapi kurang cepat dan kurang efektif gitu. Karena kan Google itu sudah menyediakan tools-tools yang pas untuk pekerjaan tertentu. Sertifikat Google Slide, membuat RPPP Google Docs ya. Untuk rapat Google Meet ya. Untuk mencatat kegiatan-kegiatan penting namanya Google Keep. Nah, ini Google Keep misalkan nih. Ini Pak, saya akan demokan nih Google Keep ya. Ini supaya membuka hasanah pengetahuan kita saja ya. Google Keep. Nah, ini Google Keep sebenarnya seperti hal yang sepele ya. Tapi sebagai konten kreator, saya sangat terbantu dengan Google Keep ini. Coba lihat. Nih bahan postingan Aspal Edu saya sudah sediakan nih. Saya akan menulis apa saja nanti ketika ada waktu, maka ini yang akan saya tulis atau yang akan saya buat tutorial videonya ya. Kemudian video short yang akan dibuat ini, referensinya ini. Nah, ini adalah catatan-catatan penting di Google Keep ya. Dan semuanya ini kan ada di sini. Nih, Google Keep, Google Foto, Google Drive, Google Slide, Google Jamboard, Google Classroom. Jadi memang kalau saya boleh menyarankan apapun kasusnya, Google itu sudah menyediakan solusinya. Jadi sertifikat Google Slide, foto Google Foto atau Google Drive. Kemudian kalau misalkan meeting online Google Meet gitu. Kirim sertifikat Google Doc, Google Slide plus AutoCred. Jadi semuanya sudah disediakan solusinya oleh Google. Kita tinggal memilih tools yang tepat saja ya Pak. Jadi tools yang tepat untuk sertifikat menggunakan Google Apps ini adalah dengan menggunakan Google Slide. Iya. Lebih seperti itu, Bapak. Siap, terima kasih Pak Asep. Siap. Oke. Baik. Mas Arif, saya lanjutkan sedikit ya. Silakan. Pak Ahmad, luar biasa, tetap semangat. Salam. Siap Pak. Guru di Siap. Papua Barat ya. Untuk Manincen. Waalaikumsalam Pak, siap. Di sini juga ada Manincen, tapi Manincennya di sini di Serpong ya Pak yang terkenal itu. Iya, siap. Iya, siap. Baik Bapak dan Ibu, izin share screen lagi. Nah, lalu ada fitur apa lagi sih selain fitur voice typing? Tentunya ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu ya. Nah, lihat Bapak dan Ibu ya, saya sudah memiliki dokumen Google Docs ya, seperti ini. Ya, lalu misalkan tadi guru bahasa Inggris. Saya ingin dalam bahasa Inggris nih dokumen ini, bagaimana caranya? Ada namanya fitur translate ya. Caranya adalah klik tools, kemudian klik translate ya. Nah, ini translate dokumen ya. Nah, lalu kita beri saja judul bahwa ini adalah RPP bahasa Inggris ya. Ya, kemudian RPP versi Inggris. Nah, kemudian pilih bahasanya. Bahasanya adalah bahasa English ya, English. Lalu apa yang terjadi kita lihat. Ini kan bahasa Indonesia. Apa yang terjadi? 1, 2, 3, jreng. Tuh, langsung berubah menjadi bahasa Inggris. Nggak perlu lagi itu Google Translate, nggak perlu. Dan bayangkan Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu memiliki tesis, memiliki skripsi yang 50 sampai dengan 150 halaman, kita sekali klik langsung tuh bisa berubah jadi bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya juga sudah lumayan keren. Tata bahasanya makin sini makin bagus. Terjemahannya makin mendekati kesempurnaan. Artificial intelligence yang digunakan oleh Google untuk mentranslate juga semakin canggih. Sehingga kita tidak hanya bisa mentranslate ke dalam bahasa Inggris, tadi ada yang bertanya apakah bisa ke dalam bahasa Arab dan yang lainnya, bisa gitu ya. Kita coba ya. Ya. Tools,
translate dokumen, ya. Kemudian pilih bahasanya, misalkan Arab ya, Arab nih ya, Arabic ya, tuh, Arabic kita translate ya. Seperti apa nanti? Tuh, ada bahasa Arab ya. Waduh, 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 keren amat ya. Wow, 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 wow. Ngeri, 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 ngeri. Bahasa Arab langsung tulisannya ada. Nah, mau ke bahasa Sunda ah. Bahasa Sunda jangan salah. Ada juga Bapak dan Ibu ya. Translate dokumen, kita bisa buat versi bahasa Sundanya ya. Nah, kita buat versi bahasa Sundanis. Sunda. Saya guru bahasa Sunda Bapak dan Ibu ya. Sundanis. Nah, tuh Sundanis ya. Klik translate. Tuh, ada. Aksara Sunda mangrupa aksara anu digunakan ku masyarakat Jawa Barat tikeun nuliskeun aksara Sunda anu mibanda ciri-ciri anu khas. Aduh, mau pakai bahasa apa? Ayo request Bapak dan Ibu kita praktekkan ya. Tapi pada intinya ternyata bisa ya. Ya. Mau berapa halaman pun kita sekali klik langsung pindah tuh bahasanya. Ya, nggak perlu lagi pakai Google Translate. Apalagi kalau Google Translate kan biasanya terbatas oleh ruang dan halaman. Tapi kalau pakai ini sekali klik dokumen Google Docs-nya langsung berubah ya. Bahasa Mandarin siap. Bahasa Mandarin Ibu ya, kita coba ubah ya. Tools ya. Translate dokumen ya, Mandarin. Oke, kita choose language. Mandarin. Chinese mungkin ya. Chinese. Nah, mau Chinese tradisional, mau Chinese simplified, kita coba Chinese simplified ya. Translate. Wih, maka Ibu yang tadi mengusulkan pakai bahasa Mandarin, silakan dibaca karena saya tidak paham. Saya nggak paham nih ini bahasanya ini ya. Aduh, ya bisa kita besarkan juga ya. Ya, kita bisa besarkan tuh ya. Mungkin bisa dicek di Google Translate, Pak. Iya, kalau di Google Translate nanti ujung-ujungnya balik lagi ke tadi, Pak. Karena ini pakai engine Google Translate juga. Akan balik lagi ke Google Translate ya. Boleh sih kalau mau dipraktekkan ya. Copy, translate dokumen ya. Translate. Detect language saja ya, detect language saja. Detect language kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Coba kita paste ya. Swing, tuh. Benar ya, tuh ya ini bahasa Mandarinnya, ini bahasa Indonesia. Ya. Coba Bapak dan Ibu praktekkan, kalau sudah bisa ketikkan. Bisa Kang Asep, bisa gitu ya. Luar biasa keren, insya Allah nanti dicoba. Bisa, oke Pak Peri, bisa Bu Epa, bisa. Keren, euy. Bahasa Sirem Kang, supaya Hartos 3 abi. Siap Kang. Aduh, bahasa Sirem, Masya Allah. Oke. Bisa, oke mantap ya. Hatur nuhun elmuna Pak Asep, keren pisan. Ya, siap sama-sama. Jadi ternyata ya Google Docs itu di setiap akun Google Gmail kan tersedia ya, tersedia versinya. Tapi ternyata apa namanya? Banyak hal yang belum kita sadari, banyak hal yang belum kita mengeluh ternyata ada gitu di Google Docs ini ya. Dan ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Sangat-sangat luar biasa. Oke, baik. Nanti izin saya demokan satu lagi ya. Demokan satu lagi. Tadi voice typing sudah. Apa namanya? Google Translate dokumen sudah. Nah, satu lagi akan saya demokan. Sebelum nanti saya tutup dan nanti ada sesi tanya jawab terlebih dahulu. Dan nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua di esok hari. Nah, ada satu lagi nih yang menarik Bapak dan Ibu ya, yang menarik ketika kita membuat tulisan atau artikel di Google Docs ya.
Bahasa Batak bisa nggak ya Pak? Ada. Coba aja Bu. Ketawa sendiri lucu jadinya katanya. Semua di tangan kita, betul ya. Pinter banget. Oke, baik ya. Luar biasa ya. Nah, ini udah kita sekarang move on dari Google Translate ya. Sekarang ada satu lagi nih, rekan-rekan semuanya Bapak dan Ibu ya. Adalah namanya fitur Explore ya. Kadang-kadang kita kan sering membuat karya tulis di Google Docs itu, sering membuat kutipan-kutipan ya di dalam Google Docs itu, yang dimana kadang-kadang dalam membuat kutipan ini perlu beberapa proses kadang-kadang ya. Kalau kita menggunakannya secara konvensional atau secara tradisional menggunakan Microsoft Word. Nah di Google Docs ada cara cepatnya lagi, cara cepat membuat kutipan. Contoh, Bapak dan Ibu, saya ingin membuat kutipan tentang Monas atau mengcopy paste tulisan Monas. Caranya bagaimana? Saya klik Explore, Bapak dan Ibu. Saya klik Explore, lalu saya ketik tulisan saja Monas. Ya. Monas adalah misalkan. Maka nanti di web ada tulisan tuh. Monumen Nasional. Monas atau yang disebut dengan Monas adalah. Nah, saya klik nih artikel Monas ini. Nah, saya klik. Lalu saya tinggal copy, saya copy, lalu saya pastekan di sini, saya pastekan di sini, Oke, belum ngeload ya, sabar. Nah, saya pastekan di sini. Nah, kadang-kadang kita kan punya etika dalam mengutip tulisan seseorang atau website. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di sini nggak perlu lagi kita cari alamat websitenya, halamannya, dan yang lainnya. Lihat, hanya sekali klik kita bisa membuat catatan kaki, ya, catatan kaki dari setiap kutipan yang kita buat. Caranya tinggal klik ini saja, ya. Save as footnote. Kita klik 1, 2, 3, klik. Nah, lihat, tuh lihat. Sekali lagi, itu lihat. Monumen Nasional Wikipedia Bahasa Indonesia, alamat webnya ini diaksesnya tanggal segini. Ya, luar biasa keren sekali ya. Saya buat catatan kaki yang lainnya ya. Saya akan mengkutip dari web yang lain ya, dari Kompas sekarang. Ya, dari Kompas di sini ada tulisan nih, ada tulisan. Ya, ada tulisan misalkan Candi Borobudur sekarang, Candi Borobudur. Nah, saya copy nih dari Kompas. Oh, Kompas sepertinya diprotek ya. Kita jangan dari Kompas. Dia diprotek, tidak bisa diklik ya. Saya dari kumpulaninfo.com saja ya. Nah, ini dia. Monumen Nasional. Nah, sejarah Monas. Kita klik sejarah Monas ya. Klik copy ya. Kemudian klik paste di sini ya. Nah, klik paste. Nah, kemudian kita nggak usah bingung-bingung cari sumber ini, ya. Kita tinggal klik saja di sini, ya, dikutip, ya, dikutip. Oke, saya ulangi ya, saya ulangi. Tadi sepertinya harus di-refresh dulu karena dokumennya apa namanya tidak terload. Oke, saya ulang ya, saya ulang. Ya, menu explore ya, menu explore ya. Kemudian saya ketik Monas adalah. Monas adalah. Kemudian enter. Nah, nanti banyak tuh catatan kaki atau sumber-sumber yang bisa kita ambil. Saya ambil dari Detik ya, dari detik.com. Nah, Detik Edu, saya copy ya. Nah, saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Nah, saya pastekan di sini. Nah, untuk mengutip ini, lihat. Kita tinggal klik saja ini. Save as footnote. Ya. Save as footnote, klik. Tuh, di bawah lalu ada catatan kakinya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sering membuat tulisan-tulisan di Google Docs atau tulisan ilmiah, nah nanti ini bisa sangat bermanfaat untuk kita ya, sebagai catatan kaki yang memang wajib kita buat
wajib kita sematkan manakala karya kita memang mengutip dari sumber yang lain. Ya. Coba Bapak Ibu praktekkan, silahkan. Ya, coba Bapak Ibu praktekkan. Ini namanya footnote atau catatan kaki. Nah, Kang Asep, bagaimana cara mengatur halaman pertama dalam bentuk potret, sedangkan halaman kedua dalam bentuk clone? Plagiasi kalau langsung copy paste kan plagiasinya kan justru itu kita menggunakan catatan kaki. Kan kutipan itu diperbolehkan manakala memang ada etikanya, ya. Jumlah katanya tidak terlalu banyak, kemudian explore di sebelah mana? Oke, explore di sebelah sini. Saya tunjukkan sekali lagi ya. Explore itu ada di bagian bawah. Nah, di bagian bawah. Nge-explore. Nah, selain mengeksplor tulisan, kita juga bisa mengeksplor image. Misalkan Monas, lihat. Monas. Saya ingin Monas ini bisa masuk ke dalam Google Docs. Nggak perlu lagi tuh copy paste dari web yang lain. Saya mau memasukkan Monas ini, tinggal klik saja tanda plus. Tuh. Ya, tinggal klik saja. Ya. Nah, tapi ini ada keterangannya. Nah, kita harus dalam format editing katanya. Jadi kalau mau memasukkan memasukkan gambar Monas, kita layaknya atau baiknya kita buat dokumen baru saja ya. Kemudian kita klik explore ya. Kemudian kita klik Monas. Nah, seperti tadi Monas. Nah, seperti ini. Lalu kita klik image-nya, kita bisa memasukkan gambarnya. Tuh ya. Tuh Monas masuk ya. Mau masukkan gambar yang lain juga bisa ya. Jadi nggak perlu lagi tuh cari-cari di internet gambar, nggak perlu, langsung kita bisa masukkan tuh Monas ya. Cepat ya, lebih cepat lagi ya. Lebih cepat lagi Bapak dan Ibu. Coba dipraktikkan Bapak dan Ibu untuk memasukkan gambar atau memasukkan catatan kaki di Google Docs ini ya. Sekali lagi caranya adalah klik explore di bagian bawah, dan di explore ini Anda harus mengetikkan dulu kata kuncinya ya. Misalkan Ciater Subang ya. Nah, kita cari tuh gambar Ciater tuh di bagian ini. Image tuh Ciater. Nah, ini gambar ini mau dimasukkan, klik saja. Oke. Tuh ya. Nah, seperti ini. Kang, share screen-nya tidak muncul. Kalau di saya masih ada. Ya, di bagian bawah. Ya, di bagian bawah. Di bagian bawah explore itu ya. Di bagian bawah. Explore. Baik, kita sudah jam 20.29. Kita, tuh sudah bisa katanya. Kita berikan Pak Arif, kalau dari sesi saya untuk sesi 1 ini kita cukupkan dulu, kita akan lanjutkan besok. Tetapi sebelum kita tutup, diberikan kesempatan dulu 3 pertanyaan, boleh dari chat Pak Arif, boleh secara langsung, nanti Pak Arif tanyakan saja kepada saya akan jawab. Baik Pak, tadi ada sempat beberapa pertanyaan terkait dengan Google Docs ini Pak. Yang paling bagus menurut saya ini pertanyaan terkait dengan perbedaan Google Docs dengan Microsoft Word, Pak. Apa saja yang membedakannya, fitur-fiturnya kah, atau hal-hal lainnya begitu, Pak? Silakan. Baik, terima kasih ya. Nah, tadi sekilas di awal sebenarnya sudah dibahas, tetapi yang paling membedakan itu adalah yang pertama, kalau Microsoft Word itu kan, sebentar saya izin share screen. Microsoft Word itu kalau kita sering menggunakan aplikasi secara offline tanpa jaringan internet ya. Nah, memang ini lebih unggul ya, lebih unggul dan kadang-kadang lebih familiar dengan kita karena kita sudah terbiasa menggunakannya ya. Dan Microsoft Word ini sendiri lebih unggul dalam pencetakan ya. Karena pencetakannya itu kadang-kadang ya kita tidak sulit-sulit lah untuk mencetak ya. Itu kalau keunggulan dari Microsoft Word. Nah, kalau di Google Docs ya perbedaannya adalah
ini biasa digunakan secara online. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalkan punya laptop, ya, kemudian dokumennya sudah tersimpan di Google Drive, Bapak dan Ibu lupa charger laptop di sekolah, Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Di sekolah pakai laptop sekolah saja, atau pakai komputer sekolah. Tinggal login pakai Gmail kita tetap bisa bekerja. Tapi bayangkan kalau itu terjadi di aplikasi Microsoft Word yang ada di harddisk laptop kita. Udah, assalam, nggak bisa lagi gimana-gimana. Tetapi karena ini dilakukan secara online, maka ketika kita berpindah perangkat pun kita dengan mudah bisa melakukannya. Karena apa? Karena semuanya dilakukan secara online, gitu ya. Kemudian yang kedua, tools-tools yang dimiliki oleh Google Docs ya, itu banyak yang tidak dimiliki oleh Microsoft Office. Word khususnya, yaitu tentang voice typing ya. Walaupun ada namanya di Microsoft Word itu juga ada ya, namanya apa gitu ya, tapi masih belum secanggih dari voice typingnya Google Docs ya. Kemudian untuk translate-nya juga belum secanggih translate-nya dari Google Docs ya. Kemudian untuk kolaborasi yang paling menarik itu. Jadi kalau di Google Docs ini kita bisa bekerja bersama-sama dengan rekan kerja yang lain ya dalam sebuah dokumen ya. Contoh misalkan saya di sini ya. Saya di sini bekerja, kemudian saya bekerja di halaman 1. Saya ingin membagikan tulisan ini kepada orang lain. Saya tinggal bagikan saja gitu ya. Saya bagikan saja kepada rekan kerja saya ya. Kemudian saya berikan linknya ya. Lalu berikan saja hak akses edit kepada beliau ya. Lalu saya copy link dan saya bagikan kepada mereka dan mereka itu langsung bisa mengedit ya. Bapak dan Ibu boleh coba gitu ya. Saya membagikan Google Docs yang tadi, boleh Bapak dan Ibu masuk ke dalam link tersebut, nanti Bapak dan Ibu bisa mengetikkan di sini ya. Ya. Nah, sok coba saya ingin tahu ya. Bapak dan Ibu bisa tidak masuk ke sini ya. Nama, gambar ya. Ketikkan nama Bapak dan Ibu di sini coba. Ketikkan namanya di sini dan masukkan gambar yang sesuai dengan karakter Bapak dan Ibu. Coba. Saya ingin tahu ya. Di sini ya. Nah, jangan rebutan. Kalau yang ini udah ada isi yang bawahnya. Yuk coba. Nah, seperti ini. Ini salah satu keunggulannya lagi. Yuk gambarnya coba insert. Jadi sini gambarnya insert image. Ya, kemudian cari search the web, cari dari web ya. Contoh misalkan Asep ya. Asep. Lalu gambarnya yang mewakili saya itu misalkan gambar Persib misalkan. Wah. Nah, seperti ini tinggal masukkan saja. Tuh. Ya, tuh. Coba Bapak dan Ibu yang sudah masuk nih, Bu Titi, Bu Yus Naidar, Pak Darwis, Pak Perdi, Pak Bu Rafika coba memasukkan nama Ibu dengan gambarnya sambil menunggu saya menjelaskan gitu ya. Kemudian keunggulan yang lainnya Bapak dan Ibu, kita juga bisa membuat Google Docs ini seperti mesin waktu. Jadi kalau misalkan kita ada kesalahan-kesalahan, kita mau kembali ke versi sebelumnya, itu adalah hal yang sangat mudah. Ya, hal yang sangat mudah dan itu bisa dilakukan dengan sangat cepat ya. Misalkan nih banyak kesalahan nih di sini, ada orang yang jahil terhadap dokumen kita mau kembali ke versi sebelumnya, kita tinggal klik saja ini, open version history, kita bisa kembali lagi ke awal. Ya, tuh ini versi sebelumnya. Nah, jadi kelebihan-kelebihannya yang bisa saya ungkapkan, yang utamanya adalah itu, gitu ya. Adapun kelebihan-kelebihan lainnya tentu saja banyak dan tentunya tidak bisa semuanya diungkapkan. Tapi yang jelas esensinya adalah bahwa Google Docs itu adalah aplikasi yang saat ini memang sangat sesuai dengan tuntutan zaman. Ya. Artinya bekerja di mana saja, kapan saja, gitu. Kapanpun, dimanapun, tidak perlu lagi flash disk, tidak perlu lagi CD,
kita tinggal ingat-ingat saja password. Jadi kita bisa bekerja di HP kita, di laptop kita, di komputer sekolah, dimanapun. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak. Mungkin 2 pertanyaan lagi, silakan. Mungkin terakhir Pak, untuk penanya terakhir, ini Siap. ada juga pertanyaan terkait dengan penggunaan di Android Pak. Itu sudah, apakah kita sudah tidak perlu menginstal aplikasi lagi atau bagaimana Pak? Terkait Oke, baik. Untuk Android. versi Android, Bapak dan Ibu bisa menginstal namanya Google Docs Android ya. Google Docs Android ya. Nah, seperti ini. Nah, mengapa perlu install? Karena di Android itu berbeda dengan PC atau laptop ya. Jadi karena keterbatasan ruang interface ya, jadi kan sempit. Jadi Google sudah menyediakan aplikasi tersendiri nih, ya tersendiri, ya sehingga Bapak dan Ibu tidak kesulitan untuk melakukan pengeditan dan melakukan kegiatan-kegiatan di dalam versi online. Sebenarnya di Google Doc di HP Android juga bisa menggunakan Chrome, ya, menggunakan Google Mozilla gitu ya. Cuman terkadang karena interface dari Google Docs itu yang memang agak luas, sedangkan kalau kita menggunakan browser di HP itu kita banyak scroll ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu maka Google membuat ini ya. Google Docs versi Android. Silakan diinstal dan digunakan. Cara penggunaannya pun cukup mudah, Bapak dan Ibu ya. Cukup mudah. Baik, itu mungkin jawaban dari saya, Pak. Untuk fitur-fiturnya sama seperti yang ada di browser kita akses lewat app. Sama, Pak, sama. Cuman memang ketika kita menggunakan fiturnya ini, kadang-kadang letaknya mungkin yang kita tidak terbiasa ya. Kadang-kadang ada yang tersembunyi di kanan, di kiri, di atas. Karena kan versi mobile itu agak compact gitu ya. Tetapi pada dasarnya fiturnya sama. Dan apa yang kita lakukan di laptop sebenarnya bisa kita lakukan di HP. Ya, mungkin pada pertemuan ketiga akan kita praktekkan lah ya. Bagaimana, ingatkan saya Bapak, bagaimana nantinya kita bisa mempraktekkan Google Docs versi mobile atau versi HP. Karena Google Docs ini berjuta-juta fitur yang kalau dalam pelatihan 3 hari pun tidak akan terbahas semuanya. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, besok-besok masih ada yang lebih keren-keren lagi nih dari sekarang, mungkin bisa lebih keren lagi Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita akan praktekkan semuanya di minggu yang akan datang. Bukan semuanya sih, sebagian fitur lainnya di minggu yang akan datang. Nah, tadi kan sudah saya berikan akses ya. Nah, seperti ini. Barusan ada yang bertanya lagi cara memasukkan gambarnya seperti apa. Nah, ini misalkan gambarnya si Pak Supri ini belum ada. Nah, caranya ini di bagian ini. Insert image ya. Kemudian cari di web ya. Cari di web misalkan Lope ya, Lope. Nah, seperti ini. Ya, kita tambahkan. Nah, langsung bisa masuk nanti ya. Nah, kita bisa langsung masukkan di sini. Atau kalaupun mau di menu Explore yang pertama ya. Misalkan mau di menu Explore, nyarinya di menu Explore, bisa juga di sini. Lope misalnya. Lope. Nah, ini juga bisa. Jadi ada 2 cara gitu ya. Yang pertama bisa di insert image ya. Lalu search the web atau upload di komputer juga bisa. Kalau Bapak dan Ibu punya gambarnya di di laptop Bapak dan Ibu bisa ya. Seperti ini saya contohkan ya. Nah, ini dari laptop saya ya. Jadi banyak cara ya. Nah, ini yang sudah berhasil berkolaborasi dengan saya adalah Bu Titi, Bu Puji gitu ya. Bu Rafika, Pak Rahmal Yaihwan, Bu Lalu, Fatur Rahman, Nur Syamsia, Bahrum Supri, dan yang lainnya. Luar biasa, berarti Bapak sudah bisa dan Ibu sudah bisa berkolaborasi ya, berkolaborasi bekerja bersama-sama dalam sebuah dokumen. Mungkin itu Pak Arif
yang Baik, bisa terima kasih. saya jelaskan. Baik Pak, terima kasih untuk sesi hari ini. Mungkin akan kita lanjut di sesi berikutnya besok Pak, sehingga mungkin akan banyak fitur-fitur yang akan dijelaskan oleh Pak Asep nanti, oleh Kang Asep ini. Tentunya lebih bagus lagi daripada pembahasan malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu tunggu dan dimohon untuk hadir tepat waktu karena kami terbiasa dengan mengadakan acara secara tepat waktu. Bapak Ibu bisa join juga secara tepat waktu sehingga tidak tertinggal apa yang sudah dijelaskan oleh Kang Asep. Begitu Bapak Ibu. Untuk sesi malam hari ini kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan esok hari. Jangan lupa untuk tetap stay di jam 7 WIB malam, jam 7 malam WIB, sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal materi-materinya yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak dan Ibu ilmunya. Amin. Terima kasih sekali. Terima kasih. Sampai jumpa lagi esok hari.